Penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel di Indonesia dimulai sejak pertengahan tahun 2000-an sebagai respon terhadap pergeseran Indonesia menjadi net importir minyak bumi. Dalam keberjalanannya, implementasi program BBN ini mengalami kendala, terutama dalam hal kompetisi harga dengan bahan bakar minyak. Namun, penggunaan BBN, khususnya biodiesel, meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kebijakan pemberian subsidi untuk menutup selisih harga dengan diesel konvensional. Bahkan dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyampaikan keinginan untuk meningkatkan penggunaan BBN untuk mencapai bauran 50% hingga 100%. Studi ini bermaksud untuk menyelidiki potensi dampak dan keberlanjutan dari kebijakan biofuel ini dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa potensi permintaan masa depan terhadap biofuel tidak menentu. Teknologi alternatif lain seperti elektrifikasi atau bahan bakar hidrogen mengalami kemajuan yang pesat dan memiliki beberapa keunggulan seperti dampak polusi udara yang jauh lebih minim. Pada skenario penetrasi kendaraan listrik yang tinggi dan penurunan aktivitas industri padat energi, penggunaan biofuel untuk mengurangi impor BBM hampir tidak diperlukan. Karena itu, perlu disusun strategi jangka panjang penempatan biofuel dalam kerangka transisi energi yang lebih luas dan mempertimbangkan teknologi alternatif yang lain. Mengutamakan penggunaan biofuel sebagai pengganti diesel dan aftur dapat mengurangi potensi terjadinya stranded asset. Selain itu, berbagai manfaat yang diharapkan dari penggunaan biofuel, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, belum dapat dinilai secara layak. Misalnya dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca, banyak studi yang mengindikasikan bahwa sebagian perkebunan kelapa sawit diperoleh dari hasil pembukaan hutan yang dapat berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Dalam aspek sosial misalnya, petani kecil juga masih kurang diuntungkan dari program biofuel karena posisinya yang lemah dalam rantai pasok. Perlu disusun kriteria yang lebih jelas dan transparan untuk mengukur manfaat dan keberlanjutan dari biofuel ini. Hal penting lainnya adalah mengenai skema insentif biofuel. Biaya produksi biofuel masih lebih tinggi dibanding BBM konvensional, sehingga membutuhkan berbagai insentif dan subsidi. Kami memperkirakan subsidi yang dibutuhkan akan mencapai 29 hingga 57 triliun rupiah per tahun untuk mendukung target biofuel pemerintah hingga 2024. Namun, skema insentif yang ada saat ini murni berdasarkan volume penjualan dan tidak melibatkan parameter keberlanjutan sebagai kriteria pemberian insentif. Padahal, memasukkan parameter keberlanjutan sebagai persyaratan pemberian insentif dapat mendorong peningkatan praktik keberlanjutan dalam industri dan rantai pasok biofuel. Selain itu, insentif juga dapat dirancang untuk mendorong inovasi dan produksi biofuel generasi lanjut yang berbasis limbah, misalnya dengan memberikan insentif khusus bagi teknologi-teknologi tersebut. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap minyak sawit sebagai bahan baku tunggal. Biofuel memiliki peran yang krusial dalam transisi energi. Selain itu, penggunaannya juga menjanjikan beragam manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tanpa strategi perencanaan dan pengelolaan yang baik, ekspansi penggunaan biofuel secara agresif akan berpotensi menimbulkan kerugian alih-alih manfaat. Karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dan transparan dalam menyusun strategi pemanfaatan biofuel ke depannya.